Selamat pagi para siswa, teman-teman semua. Ketemu lagi di saat kita akan memulai hari pembelajaran pada saat ini. Nah, hari ini kita sekali lagi akan membahas tentang bersyukur. Sudah 2 bulan tema kita tentang bersyukur, dan khusus untuk hari ini ada satu tema yang cukup penting yang luar biasa deh kalau kita renungkan. Kenapa? Karena tema hari ini kita perlu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Teman-teman, kita tahu Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa kita, tapi juga di samping Tuhan mengampuni, Tuhan juga sudah memberikan kesempatan yang kedua untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk kita memperbaiki kesalahan. Yuk, sebelum kita memulai Bible Time kita, mari kita akan satu dalam doa. Abdiel akan pimpin doa, teman-teman silakan mengikuti di dalam hati. Kita berdoa memulai Bible Time ini sekaligus bersyukur buat kasih Tuhan yang besar buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami mendapat kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu di dalam Bible Time sebelum kami memulai aktivitas belajar mengajar kami. Tuhan, tolong agar setiap kami mampu berkonsentrasi dengan baik, dan secara khusus buat tema hari ini, biarlah hati kami juga tetap bersyukur karena Engkau Allah yang sudah mengasihi setiap kami, mengampuni dosa kami, bahkan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan. Engkau masih memberikan harapan sehingga kami bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bible Time ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami sepanjang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yuk sama-sama katakan amin. Kita akan memujikan pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita akan sama-sama memujikan lagu ini, dan teman-teman bisa mengikuti teks yang ada. Kak Abdiel berikan kesempatan untuk kita masing-masing menyanyi di dalam hati, atau mau bersuara boleh ikuti pujian ini dan kita renungkan kata perkatanya. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
Nah, teman-teman, pujian tadi membuat kita belajar bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita tuh sempurna. Kalau bahasa asingnya perfecto. Keren kan? Nah, saking sempurnanya apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya akan membuat kita itu begitu melakukan kesalahan, kita ini mau melakukan kesalahan yang sama itu jadi mikir, duh, Tuhan kok begitu baik ya. Nah, itu sebabnya pentingnya kita mengerti kenapa Tuhan mengampuni kita dan bagaimana Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua buat kita. Nah, ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama. Video ini berkisah tentang seorang yang mendapat pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Dan bukan saja diampuni, tetapi Tuhan seakan memberikan kesempatan yang kedua untuk membuat hidup seseorang ini menjadi lebih baik lagi, sehingga Tuhan berharap, Tuhan minta kepada orang ini agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Siapa dia? Yuk kita lihat video berikut ini. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more.
Nah, kisah tadi itu diambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 53 sampai Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Keren banget ya. Padahal udah jelas-jelas loh. Si wanita ini dia tertangkap berbuat salah dan tertangkap basah, sudah nggak bisa ngeles. Wah, dan kalau sesuai dengan hukum yang ada, wanita ini tadi dikatakan apa? Akan dirajam. Dirajam itu apa sih? Dirajam itu sebuah hukum yang mengizinkan orang itu layak untuk dilempari batu karena dia melakukan kesalahan. Nah, orang-orang yang membawa wanita ini dia punya maksud yang nggak baik. Karena dia sebenarnya maksudnya bukan cuma mau menghukum wanita ini, tetapi juga mau menguji apa yang akan Yesus lakukan. Mereka lupa Tuhan diuji. Makanya dari sini kita belajar. Ternyata yang Tuhan Yesus katakan bukan jangan dihukum, enggak. Salah itu tetap perlu dihukum loh teman-teman. Ingat baik-baik loh ya. Kalau kita berbuat kesalahan tetap harus dihukum. Tetapi kita melihat bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar buat perempuan tadi, buat wanita yang tadi. Yesus katakan apa? Ayo silahkan yang tidak berdosa gitu ya, sambil Yesus coret-coret di tanahnya itu, silahkan melempari batu. Dan sejenak kemudian dilihat, loh kok nggak ada yang ngelemparin batu. Dan kemudian Yesus katakan, kalau tidak ada yang melempari batu, sama, Yesus pun tidak akan melempari batu, tetapi malah akan mengampuni. Dan yang kedua yang mau kita pelajari hari ini, yang menjadi judul renungan kita hari ini adalah Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Nah, teman-teman, siapa sih di sini yang nggak pernah buat salah? Apalagi kalau kesalahannya sampai fatal banget ya. Ini bukan cuman ini memang bukan dosa gitu ya, cuman kesalahan gitu ya. Tetapi setiap kita pasti pernah berbuat kesalahan. Dan kemungkinan begitu kita selesai berbuat kesalahan, kita langsung aduh, mati kon gitu ya. Tapi jangan khawatir. Kalau kita menyadari kesalahan kita, kalau kita mengerti betapa besar kasih Tuhan buat setiap hidup kita, masih ada harapan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Tahu dari mana Kak Abdiel? Nah, kita lihat sama-sama ya. Di dalam surat Yohanes yang pertama. Jadi bukan Injil Yohanes ya, tapi surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kak Abdiel akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, ayat ini sangat luar biasa dan penting untuk kita ingat. Karena ada setidaknya 3 hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita kalau melakukan kesalahan harus ngaku. Nah, ini yang penting. Terkadang ketika kita melakukan kesalahan, yang muncul adalah rasa takut, terus malah bikin kesalahan yang lain. Dengan apa? Dengan berbohong. Jadi istilahnya kita jadi ternak dosa. Nah, ini yang namanya kita kebujuk tuh sama setan, sama iblis. Karena sifatnya iblis adalah begitu kita salah, iblis itu akan terus mendakwa. Oh, kon kapok akon, kon ngancene, wah kon ngancene bejat, kon ngancene disotok kon niku. Akhirnya kita malah ketakutan, begitu ketakutan bukannya malah ngaku, malah berusaha menyembunyikan kesalahan, terus jadi nambah dosa. Nah, kalau Tuhan beda. Tuhan mengajarkan kepada kita begitu kita salah, ayo berani ngaku. Sehingga kalau kita bersalah kemudian kita ngaku, itu sama dengan kita sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sedang diterangi oleh firman Tuhan.
sehingga bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus menguatkan kita untuk mengaku. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menikmati bahwa kita akan diperbaiki kesalahan kita akan mendapat kesempatan yang kedua. Maka seperti ayat tadi dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Nah, hal yang kedua yang harus kita tahu, begitu kita mengaku dosa kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengampuni. Maksud Tuhan mengampuni adalah kayak gini loh ceritanya. Misal nih ya, kita bisa ketemu Tuhan langsung gini ya. Tuhan ada di depan kita, kemudian kita nih baru berbuat salah nih, baru berbuat dosa. Kita lari sama Tuhan. Tuhan, maaf ya, tadi saya melakukan kesalahan. Tapi sebelum kita ngomong sama Tuhan ini, sebelum kita ketemu ini, kita sudah doa dulu di kamar misalnya, udah minta ampun. Maka Tuhan akan ngomong kayak gini loh. Kesalahan, dosa, yang mana ya? Udah lupa tuh. Keren ya. Tuhan itu tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Apalagi ngungkit-ngungkit kesalahan kita. Kenapa? Ya karena kasih Tuhan begitu besar buat kita. Karena itu bedanya Tuhan dengan si setan. Kalau si setan, si iblis itu akan selalu mengingatkan kita akan kesalahan kita dan membuat kita merasa takut, melakukan kesalahan lagi, atau bahkan merasa nggak pernah benar. Tapi kalau Tuhan menolong kita untuk sadar bahwa kita memang lemah, tapi kalau kita mengaku, Tuhan akan mengampuni. Dan yang ketiga adalah yang kita tidak boleh lupa, bahwa Tuhan bukan cuma mengampuni, tetapi Tuhan akan menyucikan kita. Itu maksudnya apa sih? Kita jadi nggak kepengen jadi berbuat salah lagi. Kita malah, oh iya ya, Tuhan kok sudah memberikan kasih-Nya buat saya ya. Tuhan kok sudah mengampuni saya ya. Kalau gitu saya nggak boleh salah lagi deh. Itu sebabnya kenapa sekali lagi Kak Abdiel ngomong, judul renungan kita hari ini cukup penting, yaitu bisa memperbaiki kesalahan. Hal yang ketiga perlu kita ingat bahwa Tuhan akan menyucikan kita. Itu maksudnya apa? Setelah kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita pun yang ketiga adalah bisa memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyucikan kita. Kita diberi kekuatan sekali lagi untuk terus berjalan dan tidak melakukan kesalahan. Tetapi, nah ini ayat terakhir kita harus ingat nih. Nah, ini ayat terakhirnya ada di Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Kita mesti ingat. Abdiel bacain ya, Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin banyak, semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Apa maksudnya? Pada bagian yang lain, Rasul Paulus ingatkan, kalau kita ini sudah diampuni dosa kita, kalau Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita, itu bukan sama dengan kita boleh berbuat salah lagi. Itu maksudnya supaya kita menjadi lebih baik. Bukan mentang-mentang Tuhan selalu mengampuni dosa, terus ya wes aku tak berbuat salah, nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Nah itu salah. Kenapa? Kalau kita betul-betul merasa diampuni oleh Tuhan, maka kita hampir bisa dipastikan kita nggak kepingin berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kita ingat kasih Tuhan sangat besar buat hidup kita. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri renungan kita, Kak Abdiel akan mengajak kita nyanyi satu lagu lagi, lagu sekolah minggu. Hati-hati, gunakan matamu, tanganmu, apapun yang kita punya, supaya kita tidak berbuat kesalahan lagi dan kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Hati-hati, gunakan tangan.